Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Tata Kelola Sistem Informasi Penjualan pada Pizza Hut Delivery. Perkenalkan, nama saya Akbar Kurniawan. Nama saya Rehan Huda Pertama Zulfa. Nama saya Deka Sucipto. Dah. Pendahuluan, tata kelola teknologi informasi adalah tanggung jawab Dewan Direksi dan Manajemen Eksekutif Organisasi. Tata kelola teknologi informasi merupakan badan integritas kelola institut yang mencakup kepemimpinan, struktur, serta proses organisasi yang memastikan bahwa teknologi informasi institut dapat dipergunakan untuk mempertahankan dan memperluaskan strategi dan tujuan organisasi. Metode penelitian. Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif deduktif. Respondennya supervisor dan kasir sebanyak 3. Pengambilan sampel dengan menggunakan Google Form dan Microsoft Excel. Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner wawancara observasi. Diperoleh responden sebanyak 1 orang supervisor dan 2 orang kasir. Alat analisisnya adalah dengan uji validasi dan rehabilitasi serta uji hipotesis dengan uji tes 1 sampel masalah dan implementasi menguraikan hasil analisis. Hasil dan pembahasan. Hasil wawancara yang menuturkan bahwa penggunaan sistem informasi penjualan pada Pizza Hut Delivery telah dilaksanakan di awal ketika konsumen akan memesan makanan. Penelitian ini dilakukan bukan hanya untuk mengatur penerapan sistem informasi penjualan, tapi juga mengukur kematangan manajemen dan sistem informasi penjualan. Analisis identifikasi resiko dilakukan dalam proses penilaian kinerja Detailed Control Objective diperoleh dari distribusi kuesioner 1 manajemen awareness yang dibagikan ke 3 responden. Responden yang dipilih adalah tenaga kependidikan dan pemimpin perguruan tinggi. Kuesioner dibagikan tersebut kemudian direkapitulasi dengan menggunakan Microsoft Excel. Hasil rekapitulasi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi risiko dampak pada perusahaan. Berikut adalah distribusi jawaban responden pada data hasil kuesioner 1 manajemen awareness. Kesimpulan, 2/3% responden menyatakan bahwa proses pengelolaan data masih rendah. 11,9% responden menyatakan bahwa pemrosesan pengelolaan data masih kurang. 5,8% responden menyatakan bahwa proses pengolahan data baik. Analisis Detailed Control Objective untuk dapat mendeskripsikan secara jelas hasil pengolahan data kuesioner 1 manajemen awareness dalam menilai kerja Detailed Control Objective pada proses DS-11, maka dilakukan pengelompokan jawaban kuesioner 1 manajemen awareness. Tingkat kinerja Detail Control Objective atau yang disingkat dengan DECO. Kesimpulan rata-rata kinerja penemuan Detail Control Objective pada DS11 pengelolaan data sebesar 2,83. Dari nilai rata-rata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat penemuan kinerja masih cenderung sedikit. Laporan Maturity Level. Analisis kuesioner 2 dilakukan untuk menilai kinerja maturity level dengan mendistribusikan kuesioner 2 kepada 3 responden. Responden yang dipilih adalah supervisor dan kasir perusahaan. Kuesioner yang dibagi tersebut kemudian direverifikasikan dengan menggunakan Microsoft Excel. Rekapitulasi hasil kuesioner 2 maturity level. Kesimpulan, 5,31% responden memberikan jawaban F atas persyaratan yang berorientasi pada masa saat ini, AS, IS, sedangkan 4,84% responden menjawab dengan huruf F untuk pertanyaan yang berorientasi pada masa depan, TOBE. Strategi pencapaian maturity level. Yang pertama, tahap kematangan merupakan proses alamiah dalam proses pembelajaran di mana setiap tahapan. Yang kedua, sinergi dapat dilakukan secara optimal bila terjadi keseimbangan tingkat kematangan pada keseluruhan.
Perencanaan, usulan tindakan, perbaikan, dan perencanaan indikator dan target tingkat kinerja. Yang pertama, pada analisis manajemen awareness telah diperoleh data bahwa adanya kepedulian institut tentang dampak negatif suatu risiko bila proses pengelolaan data DS11 tidak dikelola dengan baik dan juga diidentifikasi adanya kelemahan kontrol terutama pada penemuan detail kontrol objektif atau DECO pada domain pengelolaan data DS11. Yang kedua, pada analisis maturity level telah diperoleh tingkat kematangan yang saat ini AS, IS, maupun yang diharapkan to be, serta penempatan strategi pencapaian kematangan yang diperlukan yang dipandang efektif dalam rangka proses pematangan yang diharapkan. Perencanaan usulan indikator dan target tingkat kinerja. Yang pertama, pencapaian tingkat kematangan 3. Pada kelompok ini, proses pematangannya atribut bergerak tumbuh dari tingkat kematangan 2 menuju ke tingkat kematangan 3. Proses kematangan ini melibatkan atribut SE. Yang kedua, pencapaian tingkat kematangan 4. Pada kelompok ini, proses pematangan atribut bergerak tumbuh dari tingkat kematangan 1 menuju ke tingkat kematangan 2. Tingkat kematangan 2 ke tingkat kematangan 3, tingkat kematangan 3 ke tingkat kematangan 4. Pada proses kematangan ini melibatkan atribut AC, PSP, TA, RA, dan GSM. Kesimpulan, yang pertama, dengan adanya sistem yang terintegrasi dalam perencanaan sistem informasi ini, maka proses transaksi penjualan dan pengelolaan laporan dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Yang kedua, dengan aplikasinya sistem informasi penjualan ini akan memberikan kemudahan untuk semua pihak. Sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.